Baik, selamat datang di tutorial kali ini. Tutorial ini dipersembahkan oleh saya, Mr. Colin. Kumpulan tutorial ini bisa Anda lihat di bbm.mrcolin.com. Pada kali ini kita akan berbicara dan belajar mengenai MySQL. Bagaimana membuat database MySQL di PHP MyAdmin yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat database untuk sebuah web. Nah, pertama kali sebelum kita membuat sebuah database, perlu saya terangkan bahwa aplikasi yang saya pakai itu adalah aplikasi web server. Kemudian versi dari web servernya adalah versi 2,4. Ini bisa kita lihat ketika kita klik web server, kita cek localhost. Di sini web server saya adalah versi 24, kemudian PHP-nya, MySQL-nya adalah versi 5.6. Jadi mungkin ada perbedaan cara mengakses atau cara menu dengan versi-versi yang lain atau versi yang sebelumnya. Nah, untuk membuat sebuah database, pertama kali kita harus mengunjungi http localhost/phpMyAdmin. Kita kunjungi sehingga tampilan awal akan seperti ini. Kemudian nanti harus kita isikan root username, rootnya, sama passwordnya apabila kita mengset di awal. Tapi apabila tidak, maka cukup kita isi username-nya root, kemudian passwordnya kosong, kemudian kita klik go. Nah, ini adalah menu-menu yang akan kita pakai untuk membuat sebuah database pada localhost, pada PHP MyAdmin. Yang pertama ada menu database, itu adalah untuk membuat database nantinya, kemudian menu SQL untuk script MySQL dan lain sebagainya, export dan import itu untuk baik mengekspor database MySQL maupun mengimport database MySQL-nya. Nah, kemudian di samping kiri di sini bisa kita lihat kumpulan-kumpulan database yang sudah kita buat, dimulai dari urutan awalnya, kemudian nama database-nya. Nah, pertama kali ketika kita akan membuat sebuah database baru yang belum ada, maka di sini kita klik menu database. Kita klik menu database. Kemudian kita pada bagian create database itu kita isi dengan nama database yang akan kita buat. Contohnya di sini kita buat database namanya belajar. Kemudian kita klik tombol create. Nah, kita klik sehingga muncul tulisan database belajar has been created. Berarti kita sudah membuat sebuah database belajar. Nah, di sebelah kiri akan muncul database belajar. Kemudian cukup kita klik saja, atau di bagian bawah juga ada. Cukup kita klik saja yang sebelah kiri sehingga kita masuk ke dalam database belajar. Di sini kita akan di dalam database belajar tentu akan ada banyak tabel. Nah, disinilah kita membuat sebuah tabelnya. Kita buat dulu nama tabel. Misalkan di sini kita kasih nama tabel siswa. Kemudian nama kolom, jumlah kolom. Jumlah kolomnya berapa ya? Sesuai dengan kebutuhan. Kita ambil sampel, di sini adalah jumlah kolomnya 4. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol go. Nah, ini adalah tempat kita mengisikan file-filenya atau kolom-kolomnya. Bisa kita kecilkan biar kelihatan semua. File kolom-kolomnya yang akan kita isikan. Pada kolom bagian name ini berisi nama dari kolomnya. Kemudian pada bagian tipe adalah bagian di mana kita akan mengisikan tipe-tipe data yang akan disimpan di dalam kolom tersebut. Jadi tipenya ada banyak sekali, bisa Anda lihat di modul praktikum keterangan lebih lanjutnya. Kemudian di sini ada length atau value atau panjangnya data atau banyaknya data yang akan ditampung dalam kolom tersebut. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah ada yang namanya
AI itu adalah auto increment yang digunakan untuk memberi penomoran otomatis pada kolom. Kemudian ada indeks, di sini adalah indeks dari kolom tersebut, apakah itu primary, unique, index atau full text. Bisa kita tentukan kemudian. Nah, baik, kita akan coba membuat sebuah database. Yang pertama adalah nomor siswa atau NIS ya, atau kita buat ID saja. Kemudian yang berikutnya adalah nama, kemudian mungkin alamat ya, alamat, dan kemudian adalah status misalkan, atau kita isi dengan asal sekolah. Nah, ID ini yang saya maksud adalah untuk penomoran, sehingga nanti dalam ID ini akan tersimpan nomor otomatis. Saya buat blank-nya 5, karena nomor maka tipe datanya adalah integer. Jangan lupa diberikan auto increment, kemudian kita berikan primary pada ID. Kalau auto increment dia harus primary. Kemudian nama, karena yang ditampung adalah data berupa varchar atau karya variabel, maka kita berikan tipenya varchar, kemudian kita kasih misalkan panjang datanya 100 misalkan. Alamat juga varchar, punya maksimal 255, jadi kita kasih 255. Asal juga varchar, kita kasih daya tampungnya misalkan 255. Nah, kemudian kalau sudah ini kita buat, kita save. Kalau database kita sukses, tabel sukses kita buat, maka di sini akan muncul satu tabel siswa. Kemudian di bagian atas dia masuk ke tabel siswa, bisa kita klik struktur. Nah, ini struktur tabel kita yang barusan kita buat. Kemudian untuk mengisikan, kalau kita browse untuk melihat datanya, masih kosong ya, datanya masih empty results. Kemudian untuk mengisikan datanya bisa klik menu insert. Nah, insert bisa kita isikan. ID tadi adalah otomatis, jadi tidak perlu kita isi. Namanya misalkan kita isi Paijo misalkan, alamatnya di Klaten kita misalkan, asalnya dari SD 1 misalkan seperti itu. Kemudian selesai, kita klik go. Nah, akan muncul tulisan row inserted. Sekarang kalau kita browse, berarti data kita sudah punya satu data atas nama Paijo dengan di Klaten, kemudian asalnya sudah ada. Nah, ini adalah cara kita membuat sebuah database di dalam PHP MyAdmin. Demikian mungkin tutorial singkat kita kali ini. Mudah-mudahan berguna. Kita akan berlanjut lagi ke tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses.